teman-teman muda sekalian, perkenalkan saya Angel Berta Evifania Beida, biasa dipanggil Angel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbincang-bincang bersama mengenai iman yang kita wujud nyatakan dalam tindakan dengan tema kita yakni menjadi garam dan terang dunia, dipanggil untuk melayani. Untuk memperdalam tema ini, kita akan melihat lebih jauh dari sharing pengalaman, kemudian permenungan pada tema, dan juga kita akan membahas perikop kitab suci yang menjadi dasar. Di sini sudah hadir bersama saya teman di samping saya ini. Beliau adalah mahasiswi dari program studi pendidikan keagamaan Katolik Sanata Dharma Yogyakarta. Untuk nama dan lain-lainnya mungkin bisa diperkenalkan sendiri. Silakan Kak, perkenalan dulu. Iya, terima kasih. Baik teman-teman muda sekalian, perkenalkan nama saya Hilary Winda Arigastuti. Saya dari program studi pendidikan keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah teman-teman sekalian, kita sekarang ini bersama-sama untuk men-sharingkan dan juga memaknai pesan Yesus untuk menjadi garam dan terang dunia dengan tema menjadi garam dan terang dunia yang dipanggil untuk melayani. Oke, halo Kak Winda, gimana nih Kak kabarnya, sehat Kak? Sehat. Puji Tuhan, tema yang menarik sekali untuk kita bahas ya Kak Winda, menjadi garam dan terang dunia yang dipanggil untuk melayani. Sebelum kita sampai kepada sharing pengalaman atau ayat kitab suci yang ingin kita bahas, saya ingin bertanya dulu dong Kak, apa alasan Kak Winda mengangkat tema ini? Mengapa tema ini penting untuk kita bahas, dan sasarannya kan anak muda nih. Mengapa anak muda perlu menjadi garam dan terang dunia? Apakah ada keresahan tersendiri? Alasan-alasan yang menjadi dasar tema ini untuk penting kita bahas di sini Kak. Oh ya, baik teman-teman muda sekalian, kita bersama-sama telah melihat bahwa perkembangan zaman saat ini semakin berkembang dengan pesat. Tentunya juga dengan dunia teknologi yang semakin hari semakin berkembang dengan cepat begitu ya. Dimana juga ini menjadi dampak yang buruk bagi teman-teman muda sekalian ya. Dimana teman-teman muda sekalian hanya mementingkan hal-hal duniawi saja, tetapi tidak diimbangi dengan hal-hal kegiatan-kegiatan positif seperti dengan kepentingan rohani dengan Tuhan begitu ya. Dimana anak muda sekarang ini juga hanya memegang gadgetnya masing-masing untuk misalnya untuk bermain games gitu, untuk menonton film juga. Sekarang kan ada ini ya, aplikasi-aplikasi seperti TikTok begitu ya. Benar. Nah itu menjadi ya bisa saja menjadi hal yang pengaruh yang buruk bagi teman-teman muda sekalian. Juga teman-teman muda sekalian ini juga kurang membawa pengaruh-pengaruh yang positif bagi teman-teman seputarnya, dimana teman-teman muda sekalian ini kurang untuk dalam kegiatan menggereja seperti menjadi misdinar, lektor, kor, mungkin juga pemazmur atau kegiatan-kegiatan gereja yang lainnya. Saya melihat juga masih banyak hanya yang tua-tua saja begitu ya yang tugas begitu. Namun saya juga melihat bahwa sesekali atau ada anak muda yang sudah berani untuk melayani, mau mengikuti kegiatan pelayanan di gereja gitu. Nah ini sesuatu yang menjadi keresahan bagi saya untuk anak muda zaman sekarang. Nah dengan mengambil tema untuk menjadi garam dan terang dunia ini, saya berharap bahwa anak muda sekarang ini semakin menyadari dalam dirinya untuk semakin berani menjadi garam dan terang dunia yang membawa pengaruh-pengaruh positif bagi teman-teman dan juga di sekitarnya begitu Kak. Oke, menarik sekali, sangat mendasar sekali alasannya ya Kak. Kita melihat perkembangan zaman yang sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Perkembangan teknologi itu sudah seperti masuk ke dalam hidup kita begitu. Kita seperti tidak bisa lepas dari perkembangan zaman dan juga teknologi yang ada begitu. Dan pengaruhnya sungguh besar terhadap hidup kita, terkhusus kepada anak muda yang menjadi sasaran kita dalam pendalaman iman kali ini.
Dan dengan demikian anak muda itu lebih sering fokus kepada dunianya sendiri, lebih suka tidur di kamar seharian, scroll TikTok, nonton drakor, main game atau hal lainnya yang tidak membuat mereka untuk berani keluar dan mengambil bagian dalam hal-hal positif atau dapat berguna bagi sesamanya atau menjadi pelayan-pelayan gereja seperti yang Kak Winda katakan tadi. Oke, dan harapannya seperti yang Kak Winda katakan tadi, kita ingin anak muda bisa berani keluar dari zona nyaman mereka, mengambil alih yang mana mereka sebagai generasi penerus gereja harus mulai melakukannya dari hal-hal kecil dari sekarang. Dan dengan keberanian itu mereka dapat menjadi penerus gereja yang dapat berguna bagi gereja seperti itu. Dan dengan harapan seperti itu tentunya kita ingin anak muda melakukannya ya nantinya teman-teman. Untuk dapat memiliki keberanian itu, mungkin anak muda nih harus punya pegangan, atau mungkin Kak Winda bisa menawarkan dasar biblis atau perikop kitab suci mana, atau pesan Yesus apa sih yang harus dimiliki anak muda, yang harus dipahami anak muda dalam kaitannya menjadi garam dan terang dunia untuk melayani ini, Kak. Apakah ada perikop kitab suci yang berbicara demikian gitu, Kak? Ya, teman-teman muda sekalian, kita ini mempunyai dasar dari acuan untuk menjadi garam dan terang dunia. Saya mengambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Dengan jelas di situ dikatakan bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia, di mana garam ini memberikan pengaruh yang positif bagi sekitarnya. Dan juga ketika kita masak ya, contohnya kita memberikan garam dalam masakan kita. Jika kita tidak memberikan garam, maka terasa tidak hambar, ya, gitu ya, kan? terasa hambar, terasa kurang gitu ya. Nah, ini adalah garam yang kita menjadi garam, membawa pengaruh-pengaruh positif yang lainnya. Di sini juga kita Tuhan mengajak kita untuk mau menjadi terang begitu. Dengan hal-hal positif yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan, kita dapat menjadi terang bagi sekitar kita dan juga bagi gereja tentunya ya. Nah, seperti pengalaman saya nih Kak, ketika dulu saya masih menjadi misdinar gitu ya. Saya dulu ketika menjadi misdinar baru, saya semangat sekali untuk tugas begitu ya. Tugas setiap hari Minggu pasti tugas begitu. Namun di sisi lain ketika waktu berjalan gitu, saya merasa bosan gitu, merasa jenuh gitu ya. Ketika saya itu disuruh tugas terus menerus setiap hari Minggu dan tidak ada teman yang lain yang mau tugas begitu. Nah, itu membuat saya jenuh, membuat saya kesal begitu ya. Kok saya terus yang disuruh tugas gitu ya, teman-teman yang lain tidak ada gitu. Nah, dengan itu sampai-sampai saya pernah ketika mengikuti Ekaristi itu saya datangnya telat ya. Karena itu saya datang telat karena biar tidak disuruh tugas gitu. Nah, itu. Nah, dengan hal itu jadi orang-orang di sekitar saya dan terutama orang tua saya itu memberikan nasihat kepada saya, tidak apa-apa untuk kamu tugas terus mau melayani begitu. Kamu akan menghasilkan pengaruh-pengaruh positif bagi orang-orang di sekitar kamu gitu. Terus juga dengan pujian bahwa upahmu besar di surga itu. Mungkin teman-teman juga sering mendengarkan ya. Nah, itu dengan pujian itu saya semakin sadar, semakin menyadari bahwa oh iya, dengan saya mau melayani dengan menjadi misdinar, menjadi petugas misdinar itu, saya semakin menyadari bahwa saya ini membawa pengaruh yang positif bagi teman-teman juga bagi gereja. Dengan jadi garam, saya melakukan kegiatan positif untuk mau tugas melayani, juga menjadi terang bagi teman-teman dan gereja agar teman-teman yang lain dapat dapat terpanggil juga untuk mau melayani, aktif melayani dalam kegiatan-kegiatan di gereja begitu ya teman-teman. Juga dengan ini kita juga menunjukkan kasih kita terhadap semua yang telah diizinkan
sehingga tanpa kita sadari juga kita menjadi terang bagi sesama kita. Setiap orang juga dapat melihat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan gitu. Dengan juga saya mengambil ayat dari perikop Injil Matius ini ya, dari ayat 14 sampai 16. Dari ayat 13, dari ayat 13 dulu, mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kemudian juga ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Kemudian dalam ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Begitu Pak. Wah, menarik sekali. Dengan jelas ya dalam perikop kitab suci yang menjadi acuan dan dasar teman-teman untuk berani menjadi garam dan terang dunia, bahwa kita ditunjuk untuk menjadi cahaya, kita ditunjuk untuk menjadi rasa bagi sesama kita, bagi lingkungan gereja kita teman-teman. Yang mana dengan kita menjadi garam, kita melakukan hal-hal baik, menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kita atau gereja, kita menunjukkan kemuliaan Bapa yang hadir di dalam diri kita masing-masing. Seperti itu teman-teman. Kita memberi diri kita melakukan sesuatu yang dapat menunjukkan identitas kita, kekatolikan kita, yang dapat menjadi contoh, menjadi tuntunan bagi orang lain juga. Begitu teman-teman. Kemudian dari pengalamannya Kak Winda tadi sangat menarik sekali ya teman-teman, bahwa Kak Winda waktu itu awalnya semangat sekali untuk menjadi Miss Dinar. Kemudian karena sering ditunjuk, Kak Winda sampai jenuh dan juga bosan dan malas. Kenapa saya terus, emang yang lain kemana gitu kan. Dan dari kejenuhan itu Kak Winda hampir tidak ingin melakukannya dengan datang terlambat itu ya. Mungkin teman-teman jangan mencontoh sikap itu ya teman-teman. Teman-teman mungkin harus semangat terus, karena jangan melihat bahwa kita harus berani berdiri di atas kebenaran itu walaupun kita sendiri ya teman-teman. Seperti yang Kak Winda katakan tadi, walaupun dia sendiri dia harus tetap berdiri di situ untuk menjadi garam dan terang dunia itu. Jadi dengan adanya Kak Winda di situ, Kak Winda dapat memberi cahaya nih, memberi pengaruh bagi gereja, yang mana dari tindakan Kak Winda bisa memberi pengaruh bagi gereja, dan juga mungkin bisa mengajak teman-teman yang lain, memberi inspirasi bagi teman-teman anak muda yang lain untuk mengambil bagian juga dalam kaitannya pelayan gereja. Sekarang masih Kak menjadi anggota Miss Dinar? Kebetulan saya sudah pensiun ya untuk jadi anggota Miss Dinar, tapi saya tetap melayani dengan kegiatan lain seperti lektor, begitu juga ketika saat sekarang kan masih gereja itu masih menaati protokol kesehatan juga ya. Saya juga membantu untuk gereja dalam semacam tata laksana gitu ya Kak? Sebagai protokol itu kesehatan. Iya. Menarik sekali ya Kak Winda, walaupun sudah pensiun dari anggota Miss Dinar, tetapi tetap memberi diri bagi gereja, menjadi petugas lektor atau untuk menjadi tata laksana, mengatur umat yang datang untuk mengecek suhu atau menata tempat dan lain sebagainya. Ini menarik sekali ya teman-teman, dan kita berharap teman-teman juga bisa menjadi garam dan terang dunia ini. Dan untuk bisa menjadi garam dan terang dunia ini Kak Winda, keberanian seperti apa sih yang harus dimiliki anak muda agar mereka siap menjadi garam dan terang dunia ini? Mungkin bisa dipaparkan apa sih yang bisa dilakukan, apa yang harus mereka miliki dulu nih, keberanian seperti apa yang mereka miliki? Ya, baik teman-teman muda sekalian, sebelumnya saya mau bertanya, yang menonton video ini, mungkin apakah teman-teman sudah merasa diteguhkan, dan juga apakah teman-teman semakin berani untuk menjadi garam dan terang dunia? Nah, saya berharap teman-teman muda sekalian mau dan semakin diteguhkan, semakin berani untuk menjadi garam dan terang dunia. Saya percaya bahwa teman-teman sekalian juga merasakan diteguhkan dan juga berani untuk menjadi garam dan terang dunia. Ya teman-teman, oleh karena itu hal yang dapat teman-teman lakukan juga dapat dengan mencontoh dari Paus Fransiskus, dengan
Paus Fransiskus ini mengutip ajaran Yesus Kristus kepada murid-muridnya dengan mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Setiap orang Katolik, setiap orang-orang muda, demikian juga Paus memaparkan bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia. Karena kita sebagai orang Kristiani, kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Menjadi garam harus menambah rasa, dan kita harus menjadi cahaya, harus menerangi orang lain di sekitar kita. Kemudian juga Paus Fransiskus ini menegaskan bahwa kita sebagai umat Allah hendaknya bersinar terang dan selalu mengatasi godaan untuk bersinar terang bagi diri mereka sendiri, bagi diri kita sendiri. Paus juga mengibaratkan seperti cermin spiritualitas yang bersinar, memantulkan cahaya bagi diri sendiri, dan menurut Paus hal yang buruk ketika kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Juga maka marilah kita menjadi cahaya untuk menerangi dan menjadi garam untuk memberikan rasa dan melestarikan. Semoga cahaya kita sekalian dapat bercahaya di depan banyak orang, sehingga orang lain dapat melihat perbuatan kita yang baik dan dapat memuliakan Bapa yang ada di surga. Nah, demikian ya teman-teman, sangat menarik sekali, sungguh menginspirasi saya, bahwa saya juga berharap teman-teman di rumah juga terinspirasi ya dari pesan Paus Fransiskus. Kita kalau menjadi garam dan terang dunia berarti kita menunjukkan kemuliaan Bapa yang di surga. Kita tidak hanya menunjukkan diri kita saja, tetapi kita menunjukkan siapa pemilik kita, yakni Bapa yang ada di dalam surga. Begitu teman-teman. Dan ini menarik sekali dari pemaparan bahwa gereja memberikan kita kesempatan untuk memberi diri kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi cahaya dan juga rasa bagi gereja, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita tentunya teman-teman. Sudah nih Kak Winda sudah memaparkan bagaimana hal apa yang harus kita miliki, keberanian seperti apa yang harus kita miliki. Maka kita ingin tahu juga nih Kak Winda, hal apa sih yang dapat kita lakukan setelah memiliki keberanian ini? Apa yang bisa kita upayakan? Ya baik teman-teman muda sekalian, yang dapat kita lakukan untuk semakin berani jadi garam dan terang dunia ialah mencontoh seperti Bunda Teresa, di mana Bunda Teresa ini adalah sebagai contoh garam dan terang dunia, di mana kasih yang dibagikannya adalah garam yang memberi rasa dalam kehidupan orang-orang yang terlantar, yang membutuhkan. Karyanya juga adalah terang yang menghapus kesedihan dalam hati orang yang dilayaninya. Serta Bunda Teresa mengajak kita semua, mengajak banyak orang untuk melihat penderitaan orang lain dan juga mulai ikut peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, yang terlantar, yang dapat kita bantu. Dengan hal ini kita juga sebagai anak muda, kita dapat menjadi garam dan terang dunia dengan kita melakukan hal-hal dalam pelayanan gereja. Seperti pengalaman saya tadi ya Kak, saya yang pertamanya Miss Dinar itu ketika saya bosan dan dengan nasihat orang tua itu saya menjadi bangkit kembali untuk melakukan tugas Miss Dinar dengan belajar untuk melakukan tugas dengan hati yang gembira begitu. Teman-teman muda sekalian juga dapat melakukan melayani juga dengan kegiatan-kegiatan gereja lainnya seperti Miss Dinar, lektor, kor, pemazmur gitu. Juga teman-teman dapat mengikuti kegiatan-kegiatan lain juga seperti kegiatan OMK atau kegiatan-kegiatan di gereja yang tersedia bagi teman-teman muda sekalian. Nah, teman-teman muda sekalian, kita ini sebagai teman-teman muda dapat ketika kita membawa pengaruh yang positif
memberikan kegiatan yang positif, kita dapat menerangi, memberikan warna bagi teman-teman yang mungkin belum aktif dalam kegiatan menggereja, pelayanan gitu ya. Dapat teman-teman yang lain dapat aktif juga, dapat terpanggil untuk mau melayani dalam kegiatan menggereja. Ya teman-teman semua, dengan ini kita dapat mencontoh Bunda Teresa untuk semakin berani untuk dipanggil untuk melayani. Maka itu kita bisa memberikan teladan bagi sesama kita, dan kita akan menjadi terang dan membawa cahaya untuk menerangi sekitar kita. Terang yang menghapus kegelapan, membuat hal yang belum jelas menjadi lebih jelas, yakni perbuatan baik yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Begitu Kak. Oke, menarik sekali teman-teman. Ini bahwa terang yang menjadi kebenaran akan menghapus sesuatu yang belum pasti, begitu teman-teman. Sangat menarik. Kita harus mencontoh dari Bunda Teresa, mengambil teladan dari Bunda Teresa yang mana ia memberikan dirinya, mengabdikan diri seutuhnya kepada orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang memberi diri sepenuhnya kepada mereka. Dia mengajak kita untuk melihat penderitaan orang lain, tidak hanya sekedar melihat saja, tetapi kita mengambil peran juga, kita peduli dan memberikan sesuatu bagi mereka. Mungkin dengan memberikan semangat atau dengan menepuk pundaknya, senyuman, itu mungkin bisa memberikan atau menghapus luka yang mereka rasakan ya teman-teman. Dan juga menarik sekali dari pengalamannya Kak Winda menawarkan ada banyak pelayanan gereja yang dapat kita ambil bagian di situ, dari khot, pemazmur, lektor, banyak hal yang dapat kita lakukan teman-teman muda. Gereja memberikan kesempatan yang besar, memberikan ruang dan kepercayaan yang besar kepada kita untuk melakukannya. Sekarang giliran anak muda yang silakan melangkah keluar dari zona nyaman teman-teman dan mengambil bagian untuk melakukannya juga. Tapi tidak hanya hal-hal rohani yang dapat kita lakukan, menjadi pemazmur dan lain sebagainya, tapi kita juga melakukan hal-hal itu di lingkungan sekitar kita, di keluarga kita, di lingkungan pertemanan kita atau perkuliahan dan lain sebagainya. Juga di dunia maya teman-teman. Kita anak muda dekat sekali dengan teknologi, dengan media sosial. Kita dengan postingan yang kita bagikan, komentar-komentar kita dalam postingan orang lain, semoga dapat memberikan senyum bagi mereka, tapi tidak menaburkan luka bagi mereka ya teman-teman. Sehingga menjadi garam dan terang dunia dalam hal melayani ini dapat kita lakukan. Kita melihat apa yang mereka rasakan dan kita peduli dengan apa yang mereka rasakan. Begitu ya Kak Winda? Setuju dong? Setuju dong pastinya. Oke. Teman-teman muda sekalian setuju lah pastinya ya. Setuju. Oke. Sayang sekali Kak Winda, ini pembicaraan yang sangat seru dan sangat menginspirasi tentunya bagi anak muda dan juga bagi saya sendiri. Tetapi waktu kita sudah habis, sudah selesai. Dan untuk merangkum mulai dari proses awal, kita melihat dasar masalah kita, kemudian acuan perikop, pengalamannya Kak Winda, sampai pada Kak Winda menawarkan aksi-aksi nyata yang dapat teman-teman lakukan untuk kedepannya setelah menonton video ini. Untuk merangkum itu, silakan Kak Winda akan memimpin doa bersama yang akan dipimpin oleh Kak Winda. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak. Oke. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya mau mengatakan bahwa semoga teman-teman sekalian yang menonton video ini semakin diteguhkan dan semakin berani untuk menjadi garam dan terang dunia. Baik, teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami mohon berkat-Mu agar kami semakin berani untuk menjadi garam dan terang dunia dengan memberikan pengaruh-pengaruh yang positif bagi sekitar kita, bagi sekitar kami, terutama kami sebagai anak muda semakin mampu dan diteguhkan dalam panggilan untuk melayani, sehingga kami dapat semakin berani
semakin menghidupi panggilan kami untuk melayani. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan lewat perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Harapannya Kak Winda dan juga harapannya saya, teman-teman muda diteguhkan, diberi semangat untuk bisa memulainya dari sekarang menjadi garam dan terang dunia dalam kaitannya melayani. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Saya Angel Berta Evania Beida dan saya Hilary Ginda Ari Widyastuti. Kami pamit undur diri. Terima kasih, berkah dalam untuk kita semua. Sampai jumpa.